Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Firman pada hari ini terambil dari Roma 5 ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kasus bunuh diri di Indonesia sudah mencapai 287 jiwa. Data ini pada tanggal 1 Januari hingga 15 Maret 2024. Yang dimana penyebab dari bunuh diri adalah karena gangguan jiwa, masalah ekonomi, masalah keluarga, dan lain-lain sebagainya. Sehingga dengan cara itu seseorang mengakhiri hidupnya agar masalah-masalah yang ada di dalam pikirannya tidak lagi ada. Tetapi jika kemungkinan saya menyuruh Bapak Ibu mati hari ini juga atau meninggal hari ini juga, apakah Bapak Ibu akan mau? Tentu Bapak Ibu akan menjawab tidak. Tetapi jika ada seorang yang berjasa pada kita, suka menolong, dan jika orang tersebut yang telah berjasa kepada kita kemudian menyuruh Bapak Ibu untuk mengakhiri hidup hari ini, kemungkinan Bapak Ibu akan menjawab ya, karena mungkin ingin berbalas jasa sebagaimana orang tersebut telah berbuat baik kepada kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam cerita di atas ternyata jemaat di Roma melakukan hal yang sama, yang dimana itu sudah menjadi kebiasaan mereka pada masa itu, bahwa mereka rela mengorbankan dirinya bagi orang lain yang telah berbuat kasih kepada mereka. Orang itu dengan rela melakukan karena ia ingin berbalas jasa. Pengorbanan semacam ini dipandang wajar, bahkan di sana dianggap sebagai sikap mulia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam ayat 7 Rasul Paulus menjelaskan bahwa tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang benar baik ada orang yang mau berani mati. Ternyata di jemaat Roma sudah menjadi kebiasaan mereka. Jika kemudian masyarakat memandang bahwa itu adalah sikap yang mulia, lantas bagaimana kita menyikapi Allah yang rela memberikan Kristus kepada kita? Bukan karena jasa atau perbuatan baik kita, melainkan karena kasih-Nya kepada kita ketika kita berdosa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini yang menjadi pertanyaan penting bagi kita Bapak Ibu. Rasul Paulus menjelaskan bahwa Allah melakukan ini kepada kita melampaui standar manusia dalam memahami kasih dan pengorbanannya. Orang yang baik kepada kita bisa saja kita balas jasa, tetapi jika ada orang yang jahat, saya percaya tidak ada seorang pun yang mau berbalas jasa. Tetapi hari ini Bapak Ibu sekalian, kita mau lihat bahwa kita yang adalah berdosa, yang seharusnya menanggung semua yang ditanggung Yesus, tetapi karena kasih-Nya Dia relakan semuanya demi untuk kita, orang-orang berdosa. Padahal kita sama sekali tidak pernah menyenangkan hati Tuhan, tetapi karena kasih-Nya Dia rela mati untuk menyelamatkan saya dan Bapak Ibu sekalian. Jika Allah sedemikian mengasihi kita yang berdosa, maka kasih-Nya yang besar dan tak terbatas itu telah dinyatakan melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Kasih yang diberikan saat kita masih dalam keadaan berdosa menunjukkan betapa besar dan dalamnya kasih Allah kepada kita. Ketika kita telah menerima keselamatan melalui iman kepada Yesus, kita menjadi miliknya, anak-anaknya yang terkasih.
Masih ragukah kita akan kasih-Nya? Setelah kita menjadi milik-Nya, seharusnya jawaban serentak kita adalah tidak. Mengapa demikian? Karena kasih yang telah diberikannya ketika kita berdosa jauh lebih besar dan berharga daripada apapun yang dapat kita bayangkan setelah kita diselamatkan. Dalam Roma 5 ayat 1 hingga ayat 2, kita diberitahu bahwa kita yang telah dibenarkan karena iman memiliki damai sejahtera dengan Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui Dia kita juga memperoleh akses oleh iman ke dalam kasih karunia yang saat ini kita berdiri teguh, dan kita bermegah dalam pengharapan akan kemuliaan Allah yang akan datang. Lebih jauh lagi Bapak Ibu, dalam penderitaan iman kita diajak untuk tetap bersyukur. Dalam Roma 5 ayat 3 hingga ayat 6 dikatakan bahwa penderitaan menghasilkan ketekunan, ketekunan menghasilkan tahan uji, dan tahan uji menghasilkan pengharapan. Dan pengharapan itu tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Bahkan saat ini kita menghadapi berbagai tantangan dan penderitaan, kita dapat bersyukur. Kita tahu bahwa Allah menggunakan semuanya untuk membentuk dan menguatkan iman kita, menjadikan kita semakin serupa dengan Kristus. Jadi, mengapakah kita harus meragukan kasih-Nya setelah kita menjadi milik-Nya yang dikasihinya? Kita tidak perlu meragukannya, karena kasih Allah yang telah dinyatakan kepada kita ketika kita masih berdosa adalah jaminan bahwa kasih-Nya tidak akan pernah berkurang. Sebaliknya juga, kasih itu akan terus bertambah dan menyertai kita sepanjang kehidupan kita, bahkan hingga kita bertemu dengannya dalam kemuliaan yang akan datang. Kasih Allah yang abadi dan setia adalah dasar iman dan pengharapan kita, memberikan kita kekuatan untuk tetap teguh dan bersyukur dalam segala keadaan. Sebagai bentuk respon kita karena Tuhan telah mengasihi kita, maukah kita juga mengasihi sesama kita sebagaimana kasih itu berasal dari Allah? Marilah Bapak Ibu, Saudara sekalian, sebagai umat yang dikasihi Allah, bersama kita juga mengasihi sesama kita dengan tidak memilah yang harus kita kasihi, baik itu yang sudah berjasa kepada kita maupun tidak, baik itu orang kaya maupun miskin, baik itu orang yang biasa maupun orang yang luar biasa. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah kita melihat kasih yang diberikan Allah pada kita, sebagaimana Dia tidak memilah orang yang Dia selamatkan, tetapi semua kita diselamatkan oleh-Nya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang boleh menyapa kami. Biarlah firman yang teguh ini tetap kami pegang sebagai dasar untuk kami saling mengasihi sesama kami. Ajarlah kami senantiasa mengasihi sesama kami dengan tidak memilih, melainkan ajarlah kami untuk mengasihi semua orang. Ini doa kami yang kami bawa dalam nama anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada
Ibu Erlina dan Saudara Jose Christian. Kiranya Allah senantiasa memberkati, melindungi, dan memelihara. Tetaplah setia dan taat kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.